Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Pada video ini saya akan sharing sebuah aplikasi sederhana, aplikasi penilaian sederhana ya Bapak Ibu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman pengisian e-rapor di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dimana kalau kita lihat di sini saya lihat panduan penilaian K13 itu ternyata Bapak Ibu itu sudah coba dimodifikasi agar sama seperti penilaian kurikulum merdeka. Jadi di penilaian K13 ini Bapak Ibu, setiap mata pelajaran itu nanti yang diambil itu adalah nilai akhirnya. Kemudian untuk kompetensi dasar Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi tujuan pembelajaran ATP sama seperti di kurikulum merdeka. Jadi tidak ada lagi penilaian KI 3 dan KI 4 Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu disatukan saja jadinya satu. Ini saya coba perlihatkan contoh rapor ya. Contoh rapor kurikulum 2013 yang menyesuaikan ini pada jenjang SD. Nah, jenjang SMP saya akan fokus ke jenjang SD-nya Bapak Ibu. Jadi ini sudah sama persis ya dengan proses penilaian kurikulum merdeka. Jadi di sini tinggal nilai akhirnya. Nah, untuk capaian kompetensi itu deskripsi dari tujuan-tujuan pembelajaran yang tercapai maupun yang belum tercapai Bapak Ibu. Jadi khusus untuk pembahasan tentang e-rapor itu saya sudah banyak membahas di video-video sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek di channel ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya terus berkembang. Nah, jadi yang membedakan penilaian K13 atau rapor K13 dengan kurikulum merdeka, di K13 itu di sini masih ditampilkan nilai sikap. Itu pun nilai sikapnya itu berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Tidak lagi spiritual dan sosial, tapi berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di rapor kurikulum merdeka ini tidak ada. Di penilaian sikap itu tidak ada karena nanti itu untuk penilaian sikap itu bergabung pada rapor proyek P5-nya ya Bapak Ibu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini saja yang membedakan rapor K13 dengan rapor kurikulum merdeka. Nah, untuk mengakomodir penilaiannya atau memudahkan kita nantinya dalam menginput nilai di rapor di e-rapor Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan aplikasi sederhana ya dalam bentuk Excel. Bapak Ibu nanti bisa download, linknya saya simpan di kolom deskripsi. Ini aplikasinya saya akan coba buka Bapak Ibu. Ini saya ambil buka kopiannya saja supaya bisa saya berikan contoh penjelasannya Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan cara penggunaan dari aplikasi ini. Jadi ini saya sudah sesuaikan dengan format inputan nilai untuk e-rapor. Nah, di sini kalau muncul enable konten, Bapak Ibu enable dulu ya supaya maksimal fungsinya. Kita klik enable, baru di sini ada pilihan selamat datang, silahkan lanjut, pilih saja oke. Nah, Bapak Ibu yang pertama di sini ada halaman home ya atau menu utama. Bapak Ibu masukkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ini bebas ya Bapak Ibu, ini bisa diedit. Bagian sini semua bisa diedit. Jadi masukkan mata pelajarannya, kemudian singkatannya untuk nanti supaya di kolom rekap itu, di bagian rekap ini lebih bisa muat ya. Kalau kepanjangan itu tidak muat kalau terlalu panjang kolomnya di sini. Nah, di bagian sini Bapak Ibu isi. Kemudian untuk misalnya Bapak Ibu mengajarkan pendidikan Pancasila, Bapak Ibu bisa masuk di daftar nilai pendidikan Pancasila, klik saja nomor 2 karena dia berada di nomor 2. Berarti klik nomor 2, diklik. Nah, ini masuk di daftar nilai. Nah, tapi sebelum di sini Bapak Ibu masukkan dulu datanya ya. Klik data. Di sini masukkan nama siswa, saya contohkan saja ya, siswa 1 misalnya. Saya masukkan 10 siswa ya Bapak Ibu ya. Siswa 1 sampai siswa 10. Kemudian di sini jumlah siswanya otomatis Bapak Ibu ya, tidak usah diganggu. Kemudian KKM-nya, masukkan KKM-nya Bapak Ibu berapa KKM dari yang ditentukan atau
kriteria ketuntasannya lah. Karena mau K13 maupun kurikulum merdeka itu sebenarnya tetap harus ada patokan kapan dikatakan memenuhi, kapan tidak memenuhi. Jadi tetap ada standar Bapak Ibu. Jadi di sini ada standarnya. Kemudian pilih kurikulumnya, Bapak Ibu bisa pilih, klik di sini di bagian sini, baru di sini ada pilihan, diklik saja apakah kurikulum merdeka atau kurikulum 2013. Itu sama saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma nanti yang membedakan istilah KD dan TP-nya, tujuan pembelajaran. Nah, misalnya di sini kurikulum 2013. Terus daftar nilainya Bapak Ibu, judul dari sini, judul dari ininya Bapak Ibu ya. Ini silakan Bapak Ibu sesuaikan apa yang mau ditulis di bagian sini. Silakan ditulis judulnya di bagian tadi di data sini Bapak Ibu. Kemudian untuk pembobotan. Nah, untuk pembobotan Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa berikan pembobotan. Misalnya di formatif itu bobotnya 1, kemudian di sumatif bobotnya 2. Ini sumatif setiap tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian ini sumatif akhir. Biasanya ulangan akhir semester. Nah, kalau ulangan akhir semester misalnya mau berikan bobot berapa, itu terserah. Boleh 1-1 atau boleh 1-2 seperti ini. Nah, tapi untuk sementara 0 saja dulu ya Bapak Ibu untuk sumatifnya. Jadi kalau belum pernah melakukan sumatif, ini dikasih 0 saja Bapak Ibu dulu sementara. Nanti kalau sudah ada nilai sumatifnya baru dikasih bobot. Karena nanti akan berpengaruh pada pembaginya. Jadi ini diisi Bapak Ibu ya, diisi. Untuk link video ini juga saya sudah linkkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton video ini kembali, silahkan diklik tombol ini. Nah, sekarang di bagian sini sudah Bapak Ibu ya, cukup isi datanya, KKM-nya, kemudian pilih kurikulumnya, terus judul dari tabelnya, kemudian formatnya apa, pembobotannya. Nah, ini pembobotan Bapak Ibu hati-hati ya. Jangan sampai nanti salah. Karena ini mempengaruhi. Ketika salah memilih pembobotan itu akan salah hasilnya. Jadi saya sarankan kalau belum pernah melakukan tes sumatif, ini dikasih 0 saja dulu. Kemudian kita kembali ke home Bapak Ibu. Kalau sudah diisi mata pelajaran kemudian datanya, kita misalnya akan memberikan nilai ya. Saya akan masuk di PKN misalnya. Nah, di sini siswa 1, 2, 3 dan sampai 10. Di sini Bapak Ibu saya siapkan dalam satu KD, ini kan KD Bapak Ibu ya, karena tadi kita pilihnya di bagian data itu kurikulum 2013. Tapi kalau kita pilih kurikulum merdeka, itu nanti dia jadi TP di bagian ini. Ini jadi TP ya, sama saja sebenarnya. KD karena di kurikulum 2013 Bapak Ibu juga sebenarnya dituntut untuk merumuskan KD itu, KI 3 dan KI 4 itu menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang nantinya akan diinput di e-rapor. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah siapkan di sini kolom untuk TP atau KD-nya sebanyak 10 kolom. Jadi kalau dalam mata pelajaran itu, dalam satu mata pelajaran, dalam satu semester itu ada 10 TP, berarti ini sudah cukup ya. Saya rasa tidak ada lebih dari 10 TP, malah ada yang kurang. Nah, di setiap TP, Bapak Ibu, saya sudah siapkan 5 tes formatif. Jadi satu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa masukkan 5 tes formatif atau nilai harian, kemudian 1 nilai sumatif Bapak Ibu ya. Nah, misalnya selesai 1 TP, Bapak Ibu mau lakukan ulangan harian, Bapak Ibu masukkan di sini di sumatif. Kalaupun tidak mau melakukan penilaian atau ulangan harian ya dikosongkan saja. Tapi dengan catatan tadi di bobotnya itu kasih 0 saja. Oke, Bapak Ibu ya, ini sudah. Kalau misalnya mata pelajaran ini TP-nya cuma 4, nah Bapak Ibu bisa rapikan. Jadi misalnya TP-nya cuma 4, berarti ini TP 5, Bapak Ibu di bagian sini diklik, baru di blok. Kita blok sampai di sini Bapak Ibu ya, di kolom CD, baru klik kanan, baru Bapak Ibu hide, sembunyikan ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak yang tampil. Tadi saya sudah siapkan banyak untuk mengakomodir yang memang TP-nya banyak. Tapi kalau TP-nya sedikit, Bapak Ibu bisa sembunyikan. Disembunyikan Bapak Ibu ya, jangan dihapus. Nah, ini karena ini TP-nya cuma 4, jadi di sini juga kita sembunyikan. Ini kita ambil saja sampai TP 4. Jadi ini kita sembunyikan juga bisa. Di blok saja. Nilai rapornya jangan disembunyikan Bapak Ibu ya. Diklik kanan, kemudian hide. Sudah. Berarti ini sudah 4 TP ya Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya di TP 1 Bapak Ibu melakukan tes formatif. Di sini nilainya siswa pertama misalnya nilainya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada warna merah ya. Ini sesuai dengan
KKM yang kita input. Jadi di sini KKM-nya 70, jadi nilai yang di bawah 70 itu akan berwarna merah Bapak Ibu. Misalnya saya klik 6 atau tulis di sini 69. 69. Itu akan tetap merah karena dia di bawah dari KKM Bapak Ibu. Jadi ini juga membantu Bapak Ibu mengidentifikasi kalau misalnya ada nilai-nilai yang Bapak Ibu input itu ternyata belum mencapai standar yang Bapak Ibu telah tentukan di sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu ini sudah selesai ya Bapak Ibu, ini sudah dihitung. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan penilaian sumatif ini di bagian data itu dikasih 0 saja. Coba seandainya di sini saya kasih misalnya 1 Bapak Ibu ya. Kita ke home baru cek kembali. Ini akan menjadi nilai akhirnya akan jadi 40 karena diperhitungkan Bapak Ibu ya. Jadi harusnya di sini diberikan nilai juga. Kalau tadi di sumatifnya itu diberikan bobot kalau sudah melakukan sumatif. Misalnya saya sudah melakukan sumatif, saya kasih nilai 90 di sini. Di sini 80, 78. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau satu-satu. Jadi formatifnya dari sini sama ini masing-masing bobotnya 1, ini berarti cuma ditambah baru dibagi 2. Tapi kalau misalnya di bagian data di sumatifnya kita kasih skor 2 atau bobotnya 2, itu akan beda lagi hasilnya Bapak Ibu. Jadi di bagian sini itu akan dihitung. Jadi ini perhitungannya 80 tambah 90 tambah 90 baru dibagi 2. Jadi beda hasilnya Bapak Ibu ya kalau ada sumatifnya. Nah, kemudian di bagian akhir Bapak Ibu, ini nanti akan dirata-ratakan. Jadi nanti yang diinput sebenarnya di e-rapor itu yang bagian sini Bapak Ibu ya, nilai akhir setiap KD. Jadi Bapak Ibu tinggal input nanti di sini. Misalnya sudah melakukan penilaian akhir semester. Nah, masing-masing dapat misalnya 90, 80. Bapak Ibu ini karena belum ada belum ada bobotnya, jadi ini tidak terhitung ya. Seandainya saya hapus 90 ini tidak akan berubah ya Bapak Ibu karena belum dihitung. Belum ada bobotnya. Jadi saya kasih 90 lagi. Kita ke home, baru kita ke data, kita kasih bobot. Sumatif akhir misalnya skornya 2. Itu terserah Bapak Ibu ya. Tadi sumatif dan formatif di setiap ini saya kasih 1 misalnya. Kemudian kita kembali ke home, kita pilih PKN. Nah, ini baru berpengaruh Bapak Ibu. Kalau ini saya hapus, ini akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap misalnya 90. Nah, selesai. Itu yang Bapak Ibu lakukan pada setiap mata pelajaran. Nah, kalau misalnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa lihat rekapnya di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini PKM sudah terisi, jumlahnya sudah ada, rata-ratanya juga sudah ada Bapak Ibu. Kemudian sudah dilengkapi dengan peringkat. Nah, selanjutnya saya juga siapkan untuk deskripsi Bapak Ibu. Jadi ini nanti deskripsi, di bagian deskripsi ini Bapak Ibu bisa copy untuk catatan wali kelas di e-rapor. Nah, jadi ada deskripsinya seperti ini. Rata-rata capaian kompetensi Ananda siswa saat ini, kalau misalnya rata-ratanya di atas dari KKM, jadi berarti dia katakan di sini sudah memenuhi. Tapi nanti seandainya ada yang di bawah KKM, kita coba buat 1 di bawah KKM ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya yang ini ya, kita kasih nilai saja 50. Berarti nilainya kan 55 ya Bapak Ibu. Di siswa 4 ya. Kita coba lihat deskripsinya siswa 4. Nah, ini ya. Capaian rata-rata capaian kompetensi Ananda siswa 4 selama 1 semester ini masih perlu bimbingan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini sudah dilengkapi. Di sini juga ada peringkat Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya peringkat ini kan relatif ya Bapak Ibu ya. Kalau mau digunakan silahkan, kalau tidak Bapak Ibu bisa pilih di sini di bagian oke di sini, diklik sampai muncul segitiga ini, diklik segitiganya, baru pilih yang ini ada tulisan oke dan kosong, pilih saja yang kosong, itu peringkatnya akan hilang Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada di peringkat. Nah, kemudian untuk pesannya secara umum ini, jangan lupa banyak berdoa dan rajin belajar. Bapak Ibu bisa edit di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ganti di sini pesannya. Misalnya jangan lupa rajin sholat 5 waktu, itu bisa diganti Bapak Ibu ya. Ini juga di sini akan terganti. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan ya. Oh ya Bapak Ibu, satu lagi tips dari saya. Nanti Bapak Ibu cara memasukkan nama siswa di sini itu usahakan Bapak Ibu itu sesuai dengan urutan yang ada di Dapodik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau pindahkan nilainya dari format
dari e-rapor, itu tinggal di copy paste. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh format format nilai dari yang di-download dari e-rapor ya. Kalau kita misalnya mau unggah, kita biasanya download format nilai dari e-rapor itu sendiri. Jadi pastikan urutan nama ini, jadi urutan nama yang Bapak Ibu punya itu sama dengan urutan nama yang ada di Dapodik. Jadi sehingga nanti ketika Bapak Ibu mau pindahkan nilainya, misalnya nilai sumatif 1, untuk mata pelajaran ini, Bapak Ibu tinggal copy ya. Ini nilai sumatif misalnya untuk TP1, Bapak Ibu tinggal ambil di sini, di PKN-nya misalnya ya. PKN sumatif, data, kemudian YouTube, home di sini ya. Ini TP1 tinggal Bapak Ibu copy. Karena kita pastikan urutannya ini sama dengan data yang Bapak Ibu punya, daftar nilai yang Bapak Ibu punya. Jadi ini tinggal kita copy, klik kanan copy, kemudian paste di bagian sini Bapak Ibu. Paste spesial ya, klik kanan baru paste 123, paste value. Pasti kurang lebih seperti itu nanti. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah dalam nanti menginput nilai di semester 2. Nah, untuk aplikasinya sendiri Bapak Ibu, saya akan siapkan linknya di kolom deskripsi. Jadi silahkan di explore dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba perbaiki. Saya akan berusaha perbaiki Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon dukungannya kembali lagi untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.